Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, kali ini kita kembali lagi dalam casting. Podcast is calling. Buat seluruh pengguna YouTube, pecinta podcast, tidak lupa yang paling penting untuk warga Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Nah, sebelum itu, kenalin aku Amelia Rizky Andriani dari kelas 2A D4 jurusan Teknik Kimia sebagai MC pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kita hadir dengan tema Begin the New Beginning, the Past Through the Final Test. Yap, kali ini kita akan membahas tentang tugas akhir nih teman-teman, di mana kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari mahasiswa tingkat akhir D3 maupun D4. Nah, selain itu, kita juga kedatangan seorang tamu yang sangat spesial nih, yaitu alumni jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang tahun 2017, yaitu Kak Vira. Nih, mari kita sapa terlebih dahulu Kak Vira. Halo Kak Vira, apa kabar nih? Halo, alhamdulillah kabarnya baik sampai hari ini. Nah, posisi lagi di mana nih Kak? Domisilinya, Posisi. tempatnya aku sekarang. Heeh, Aku sekarang lagi di Gresik sih. lagi di Gresik. Iya. Mungkin dari Kak Vira bisa memperkenalkan diri nih terlebih dahulu agar pendengar di sini nggak penasaran. Siapa sih Kak Vira itu? Terkenalnya sebatas apa nih? Ya, perkenalan mungkin bisa nama, terus tuh kemarin itu masuknya di Politeknik itu kapan, terus kemarin jurusannya apa gitu Kak? Prodinya D3 apa D4? Oh gitu. Oke, perkenalkan, saya Vira Megantari, bisa dipanggil Vira. Saya adalah alumni program studi D3 Teknik Kimia tahun 2017. Ya, ya baik. Itu tadi perkenalan dari Kak Vira ya. Wow, sangat menarik bukan? Terus kalau boleh tahu kesibukannya nih apa nih Kak akhir-akhir ini? Kesibukan aku terakhir itu 8 bulan terakhir ya, aku kerja sebagai staff di salah satu startup. Kebetulan Eh, lokasinya di Gresik penempatannya. Gitu. Kalau boleh tahu di Gresik itu tempat tinggal asli ya Kak? Bukan, aku cuman kos aja di sini. Oh, baik-baik. Sebelumnya kita kenali dulu nih, apa sih itu tugas akhir? Jadi, tugas akhir sendiri merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa berupa karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Nah, baik, langsung aja nih Kak. Apa saja sih yang ditanyakan biasanya saat sidang tugas akhir itu? Sidang tugas akhir itu kan ada dua ya, ada sempro sama semhas. Nah kalau sempro itu seminar proposal panjangannya. Kalau seminar proposal yang ditanyain ya seputar judul tugas akhir kamu. Jadi kenapa kamu ngambil judul itu, latar belakangnya apa, tujuannya apa aja, terus metode yang mau kamu gunakan tuh gimana kayak gitu. Terus metode yang aku maksud di sini tuh bukan cuman metode atau prosedur percobaan ya, tapi lebih ke teknik pengambilan datanya gimana, analisa datanya gimana, variabel yang mau digunakan itu apa. Tapi prosedur penelitiannya juga masuk ke bab ini, bab metode yang mau kamu gunakan. Terus juga sometimes dosen itu ada yang tanya soal teori yang mau kamu gunakan di dalam penelitian kamu itu apa aja kayak gitu. Beda-beda sih tiap dosen. Terus kalau seminar hasil, udah jelas ya dari judulnya aja seminar hasil. Jadi yang ditanyain ya seputar hasil penelitian kamu. Kayak pengalaman aku ikut semhas itu yang ditanyain yang paling sering sih tentang perhitungan ya, metode perhitungannya, terus kayak gimana aku bisa dapat nilai itu kayak gitu. Jadi nanti kita jelasin step-step perhitungannya sampai aku dapat hasil akhir begitu kayak gitu. Terus juga kalau di seminar hasil biasanya ditanyain soal ini sih, kayak kan tujuan penelitian kamu tadi udah jelas ya di atas tuh apa.
Terus berarti nanti ditanyain aja kayak tujuannya udah dapat belum? Terus kesimpulannya apa aja dari penelitian kamu kayak gitu. Oh, ada lagi sih, tergantung topik juga. Jadi biasanya ditanyain soal teori-teori dasar yang berkaitan sama topik penelitian kamu. Kalau pengalaman aku kemarin kan topiknya kebetulan ini kinetika reaksi esterifikasi. Nah, jadi kayak teori-teori dasar ditanyain sama dosen tuh kayak reaksi esterifikasi itu apa sih? Terus jenis-jenis reaktor tuh apa aja? Kayak gitu-gitu juga. Soalnya kan aku kinetika reaksi gitu. Waktu penelitian juga pakai reaktor, jadi ditanyain pasti. Terus kayak misal prinsip-prinsip kinetika tuh apa aja kayak gitu-gitu. Ya, ya baik Kak. Wow, agak banyak ya yang ditanyakan mestinya. Banyak, iya banyak. Enggak sih sebenarnya, cuman kadang pertanyaannya nyambung-nyambung aja gitu. Kayak misal kamu jawab reaksi lalalala kayak gitu. Terus dipengaruhi katalis juga ya. Katalis itu apa kayak gitu. Jadi pasti ada celahnya buat ngetes seberapa paham kamu sama kayak ini tuh dasar sih ya. Katalis itu apa kayak itu dasar kan. Jadi dosen pengen tahu kamu sebenarnya sepaham apa sih sama topik kamu, sama mata kuliah yang berkaitan sama topik penelitian kamu kayak gitu. Wow, berarti kayak satu pertanyaan bisa bercabang nih, jadi ada Bener, pertanyaan-pertanyaan lain. bener. Nah, itu Kak, terus pas saat sidang itu tuh kira-kira biasanya ada berapa dosen penguji di di sidang itu? Kalau aku dulu 3. Kalau emang belum berubah berarti tetap 3. 3 dosen penguji. Yang nantinya dosen penguji yang pasti disesuaikan sama topik TA kamu ya. Wow, ada 3. Kita sendirian di situ. Terus pertanyaannya banyak. Terus kayak gitu Gitu. tuh berapa lama ya Kak sidangnya? Kalau sempro itu kan majunya 2 orang. Jadi 1 jam berdua tapi bareng. Tapi kalau semhas 1 jam sendiri-sendiri seingatku. Tapi aku agak lupa sih. Tapi kayaknya segitu, sejaman. Nah itu nggak kerasa kalau kamu diajak ngomong gitu 1 jam nggak kerasa tiba-tiba oh ada pertanyaan yang belum kejawab kayak gitu. Ini nggak kerasa deh. Kalau 1 jam itu mentok 1 jam atau tergantung sama mahasiswa yang lagi sidang itu ya Kak? Kayak misalnya Hmm, mahasiswa A itu sejam, terus mahasiswa B itu nah, bisa aja 2 jam atau bisa gimana? aja kondisional tuh kayaknya. Aku Kondisional. dulu ya meskipun lebih pun nggak banyak sih soalnya kan nanti dosen penguji kita yang jadi moderator gitu jadi ngingetin kalau emang waktunya udah habis bu kayak gitu kalau misal waktunya kurang juga oh ini waktunya masih ada kira-kira ada yang tanyain lagi nggak kayak gitu. Terus nih ada pertanyaan lagi Kak. Apakah saat maju sidang tugas akhir untuk D3 itu sesuai dengan kelompok PKL atau individu? Kalau sempro itu bareng. Ya kan kelompok kamu PKL itu yang jadi kelompok tugas akhir itu kan maksudnya. Apa Iya. gimana? Kayak gitu. Jadi kelompok kamu PKL nanti itu yang akan jadi kelompok kamu ngerjain tugas akhir berdua. Tadi kalau maju sidangnya kayak yang aku bilang tadi, maju sidang itu ya kalau sempro berdua, tapi kalau tugas akhir atau seminar hasil itu sendiri-sendiri majunya. Tapi ngerjain tugas akhirnya berdua. Laporannya juga dikerjain berdua. Cuman waktu sidangnya aja yang sendiri-sendiri. Oh, seperti itu. Terus nih, Kak, sebelum kita maju sidang tugas akhir, apa aja sih yang perlu disiapkan oleh mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir ini, Kak? Sebelum maju sidang, apa sebelum tugas akhir? Oh, sebelum tugas akhir. Berarti sebelum pengerjaannya kan. Iya. Yang paling pertama, kamu emang harus nentuin partnernya. Partner kamu ujian tugas akhir tuh siapa? Ini gabung sama PKL ya otomatis. Terus kamu udah milih dosen pembimbing apa belum? Kalau yang tingkat 3 sekarang. Ini kan masih tingkat 2 ya, Mbak. Di sini sih Oh, tingkat gitu. 2 semua. Berarti nanti sebelum itu kalian harus milih dosen pembimbingnya. Terus kayak misal
harus sudah kebayang sih sebenarnya topik apa yang pengen kalian ambil kayak gitu. Terus juga yang perlu disiapin lagi itu sebenarnya kesehatan. Kesehatan kalian itu harus, pokoknya jangan sampai kalian stres gara-gara sakit gara-gara tugas akhir. Soalnya ini pengalaman aku dulu. Cerita sedikit nggak apa-apa ya? Ya Iya, mungkin Mbak. buat Iya. buat pengalaman kalian. Jadi kayak dulu tuh aku sering banget nyepelein makan. Ya biasa kan ya mahasiswa kayak gitu. Mulai dari ngerjain sempro itu dadak banget aku. Terus mulai sering ninggalin makan. Terus pas mau sidang akhir, itu tuh aku tiba-tiba kena asam lambung sama vertigo. Bayangkan tuh H-7 aku sidang. Kayak gitu. Jadi kalau menurutku, yang harus siapin tuh kayak kesehatan kalian. Fisik kalian tuh harus benar-benar siap di tingkat 3 nanti. Kalian jangan sampai sering begadang. Kalau begadang mungkin nggak bisa dihindari ya, soalnya tugas kita banyak. Terus pokoknya jaga pola makan kayak gitu. Persiapin fisik kalian sebaik mungkin. Terus mulai sering baca-baca aja sih, baca-baca penelitian yang kakak tingkat kalian. Mungkin ada dari baca-baca itu kalian bisa nemu gambaran kayak aku pengen topik penelitianku nanti ini gitu dari mata kuliah ini gitu. Terus sama persiapin ini nggak ini ya apa namanya nggak bisa dipungkiri kalau emang tugas akhir itu emang butuh lebih dana kayak gitu. Jadi entah itu buat ngeprint kertas atau buat penelitian kalian nanti. Jadi ya kalau pengen aman-aman aja, kalian mungkin bisa sedikit nabung buat tugas akhir kayak gitu. Soalnya sekali kalian ngerjain penelitian, apalagi yang mandiri di lab, itu pasti beli bahannya sendiri. Nggak bisa kita minta ke lab, kecuali kalian penelitiannya ambil yang di perusahaan atau di pabrik. Itu bisa mengurangi biaya penelitian kalian. Cuman kalau emang penelitiannya mandiri, itu kalian harus ada biaya buat ini, apa namanya, beli bahan minimal. Kalau nggak gitu, beli buat alat-alatnya juga. Kayak gitu. Wah, banyak sekali ya yang harus dipersiapkan. Nggak banyak, dikit kok. Masih Jadi, banyak tugas kalian kayaknya. Tugas kalian semester 1-5. ya benar-benar. Ya itu diakumulasikan ya memang banyak, Kak. Terus itu Kak, biasanya kan kita setelah maju sidang tugas akhir itu bakalan ada revisi-revisi nih. Bagaimana sih Kak yang paling banyak sering direvisi oleh mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir itu? Bagian revisi. Kalau yang apa sih namanya sempro, aku jelasin dari sempro aja ya, biar kalian ada gambaran. Sempro tadi kan seminar proposal. Nah, biasanya yang direvisi sama dosen itu tentang metode kamu. Jadi tentang gimana penelitian kamu nanti berjalan gitu. Nggak cuma percobaannya aja, tapi termasuk yang analisa datanya. Ini yang agak rumit sih, analisa data. Ini yang biasanya sering revisi sih di situ. Sama ini, kayak rumusan masalah kamu, terus tujuan. Kira-kira tujuan kamu nanti menjawab rumusan masalah nggak kayak gitu. Sama variabel-variabel yang mau kamu pakai. Itu kali. Yang sering direvisi kalau sempro. Kalau Semhas, yang direvisi ya hasil penilaian kamu. Entah itu apa namanya tentang hubungan antar variabel atau hasil perhitungannya kayak gitu. Atau mungkin kesimpulannya bisa jadi juga. Berarti kayak apa yang bakalan ditanyakan di awal itu bisa jadi bahan revisian untuk di akhir. Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya kan dosen pengujinya sama. Yang waktu sempro sama seminar hasil sama. Nanti dosen penguji kamu pas sempurna itu udah punya gambaran nih. Penelitian kamu nanti gimana. Dan sebenarnya dosen mungkin udah kebayang ya hasil penelitiannya nanti gimana. Iya, iya baik Kak. Nah, terus kan kan tadi sudah dibilang tugas akhir itu bakalan ada dosen pembimbing. Nah, apa saja sih yang dibawa atau yang ditanyakan saat bimbingan sama dosen pembimbing, Kak? Kalau sama dosen pembimbing banyak banget kayak ya mulai dari kamu
discuss soal topik TA kamu yang nantinya jadi judul kamu, terus kira-kira jurnal yang mau kamu pakai sebagai referensi itu dari siapa aja, terus teorinya nanti ini nyambung nggak, banyak banget ya, termasuk metode, pokoknya semua yang ada di tugas akhir kamu itu di-discuss sama dosen pembimbing. Tempat penelitian di mana, metodenya gimana, alat-alat yang digunakan apa aja, bahannya ini udah benar belum, terus teknik perhitungan kita udah benar belum, kayak gitu. Iya Kak. Kalau misalnya setelah revisian itu tetap bisa bimbingan sama dosen pembimbing? Setelah revisi bisa. Jadi habis sidang kita dikasih waktu kurang lebih 2 minggu buat nyelesain si laporan ini tadi. Jadi selama setelah 2 minggu setelah sidang itu, kalian masih bisa konsul sama dosen pembimbing. Ya emang harus konsul sih, biar laporannya selesai. Sampai kalian setelah revisi pun, selesai revisi pun ya nggak apa-apa, konsul sama dosen. Oh jadi memang banyak yang bakalan dibahas nih sama dosen. Benar. Makanya kalau tips aja kalau nyari dosen pembimbing yang menurut kalian klop aja gitu sama kalian. Ya Kan karena nanti milih itu tuh. ya karena dosen pembimbing bakalan bantu banget progresan kita Iya nanti. bener. Jadi kayak teman sendiri gitu loh malahan. Ya Kak. Kalau yang saya tahu dari cerita-cerita kakak tadi kayak pertanyaannya, terus tuh euforianya pasti menegangkan nih Kak. Terus dari kakaknya Sedikit. ada saran nggak atau masukan gitu untuk kita-kita nih yang akan menghadapi sidang tugas akhir? Saranku apa ya? Saran ya. Saran Iya Kak. aja. Tadi udah aku bilang sih dari awal kalau kalian jangan buang-buang waktu. Apalagi ini udah biasanya bulan Desember nanti itu udah mau maju sempro. Jadi kalau emang kalian pengen lulus cepat, bukan lulus cepat sih, katakan bisa dikatakan kalau kalian pengen maju sidang tahap 1 gitu. Jadi kalian memang harus lebih banyak, lebih sering buat baca-baca. Baca-baca biar ada gambaran kayak topik TA aku apa ya. Soalnya menentukan topik TA itu emang sesusah itu. Sebenarnya susah-susah gampang sih. Kayak sebenarnya masalahnya banyak. Cuman kita kadang nggak menyadari gitu loh. Dan apa ya, kayak kadang kita terlalu sibuk nyari yang sulit. Padahal sebenarnya masalah yang gampang tuh ada. Cuman kita nggak sadar aja gitu. Nah kalau kita banyak membaca, pasti kayak sedikit-sedikit kebuka lah, mulai mungkin bisa dibaca dari matkul yang paling kamu suka tuh apa, terus masalahnya di situ apa sih. Itu saran buat kamu yang pengen cepet dapet judul. Oh, kalau dulu aku judulnya itu topiknya itu aku sama dosen, jadi proyeknya dosen gitu. Jadi mungkin nggak terlalu ini ya, aku nggak merasakan gimana sih nyari judul gini-gini. Cuman aku mendengar dari teman-temanku kayak, aduh aku susah banget gitu loh, nyari judul gimana gitu, bingung. Kalau kamu pengen yang gampang ya itu tadi, tanya ke dosen siapa yang punya mungkin punya project yang belum selesai gitu. Oh Bu, bisa saya bantu gitu. Kan enak tuh kalau udah dapat apa namanya project dari dosen gitu, kita udah tinggal eksekusi aja lah kasarnya, sama mungkin nyempurnain soal analisa datanya, atau kadang dosen juga punya proyek cuman belum tahu nih ini gimana gimana gitu kan. Jadi kita yang harus, kalau aku dulu kayak gitu. Jadi dosenku kepingin ngitung kinetika reaksi, kira-kira perhitungannya gimana ya, terus yang pengen dicari tahu tuh apanya aja kayak gitu. Jadi aku yang mengulik di situ, metode perhitungannya, terus metode penelitiannya gimana. Iya Kak. Sarannya itu tadi. Baik, sarannya sangat bagus ya buat kita teman-teman mahasiswa tingkat Tapi akhir. ya, Berarti memperbanyak literatur sebelum sidang tugas akhir ataupun sebelum ya project itu harus, tugas akhir. itu harus. Oke Kak. Kalau kamu sendiri pengen sidang tahap 1 apa 2 sembronya?
Duh, Mbak, saya nggak tahu kan masih tingkat 2. Aslinya belum. Nggak apa-apa, kan tapi kan kamu D3. Saya D4. Oh, D4. Iya, Kalau sempro tahap 1 biasanya bulan Januari. bulan Januari. Nanti tahap 2-nya Februari gitu. Kalau semhasnya biasanya Kayaknya lebih cepat lebih baik ya, Mbak. Ya nggak juga sih. Kayak aku dulu maju sempro, aku dulu udah positive thinking nih. Oh, aku maju sempro tahap 1 nih, berarti aku bisa semhas tahap 1 juga. Ternyata enggak, aku malah dapet tahap 2 karena emang sesusah itu topikku. Oke, Kak, pertanyaan terakhir. Mungkin dari Kak Vira bisa menyampaikan statement atau kesan-pesan nih buat mahasiswa tingkat akhir yang akan melaksanakan tugas akhir ini, Kak. Pesan-pesan. Yang pesannya tadi udah termasuk sama saran tadi ya kan. Pesan apa, ada pesan yang khusus? Ya, sembarang Apa dari yang kalau kesannya sih sebenarnya kita yang beranggapan kalau tugas akhir tuh susah gini-gini kan. Mungkin dari ceritaku tadi jadi kayak kepikiran nggak sih, aduh ternyata banyak banget ya yang ditanyain pas sidang gitu, dan kayak susah banget ya ternyata, terus belum lagi nentuin judul gimana kayak gitu-gitu kan. Cuman sebenarnya itu semua nggak susah kok, karena kan kita udah ngelewati banyak hal yang lebih susah sebenarnya. Tugas-tugas kuliah kita itu lebih susah daripada tugas akhir sebenarnya. Selama kita menguasai topik tugas akhir kita, ya aku mikirnya sih kayak ya udah, berarti paling nggak kita udah punya bekal kan, jadi nggak usah takut gitu, nggak usah takut buat yang namanya sidang kayak gitu, nggak usah takutnya, sama aja kayak kita presentasi biasa gitu. Yang penting ya itu tadi, jangan pernah capek buat belajar biar hasilnya maksimal. Kan siapa gitu yang nggak pengen lulus dapat nilai A tugas akhirnya gitu kan. Jadi itu tadi. Ya, baik, Kak Vira. Terima kasih atas kesan, pesan, sama pengalaman nih yang udah Kak Vira alami waktu Kak Vira sidang tugas akhir maupun progresan tugas akhir. Nah, untuk teman-teman podcast kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Vira yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita-cerita yang tentunya informatif nih dalam podcast kita kali ini. Buat semua, tentunya tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Sekian dari saya, Amelia, sebagai MC pamit undur diri. Nantikan podcast-podcast berikutnya. Stay tune on casting. Podcast is calling.